Kamu lagi jalan di taman dan nikmati udara segar? Buat nemenin kamu, YouTube Music Premium bisa diputar di latar belakang. Jadi bisa dengerin musik dengan ponsel tetap di saku. Upgrade ke YouTube Music Premium. Musik tanpa gangguan didedikasikan untuk kamu. Coba 1 bulan gratis.
Kamu sedang memutar musik di ponsel agar tidak ketinggalan lagu-lagu terbaru. Tiba-tiba ada panggilan pekerjaan dan bos mengirimi pesan. Bisa kirimkan laporannya segera? Pekerjaan tidak bisa ditunda, begitupun musikmu. Lagi pula, pekerjaan lebih cepat selesai jika dikerjakan sambil mendengarkan lagu yang membantu kamu fokus. Dengan YouTube Music Premium, kamu bisa memutar musik di latar belakang meskipun sedang menggunakan aplikasi lain. Upgrade secara online atau di aplikasi YouTube Music yang baru. Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia pop. Daftar YouTube Music Premium dan dapatkan 1 bulan gratis.
Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia indie. Dapatkan uji coba gratis YouTube Music Premium hari ini. Kamu lagi siap-siap camping dengan keluarga? Sebenarnya liburan ideal buat kamu adalah di pantai dan menikmati minuman dingin. Ditemani wifi dan internet yang cepat. Tenang, dapatkan YouTube Music Premium untuk menyimpan musikmu secara offline dan memutarnya di mana saja. Buat playlist yang sempurna untuk tidur di bawah bintang. Sekarang kamu bisa melakukannya. Upgrade secara online atau di aplikasi YouTube Music yang baru. Mulai uji coba gratis. Persyaratan dan ketentuan berlaku.
Panduan pribadi kamu menjelajahi dunia pop. Daftar YouTube Music Premium dan dapatkan 1 bulan gratis. Halo, selamat pagi Matias. Bisa dengar suara Bapak? Halo, Matias, bisa dengar suara Bapak? Selamat pagi Matias, selamat bergabung deh. Terima kasih sudah bergabung. Sampai saat ini masih 1 orang ya. Selebihnya belum ada yang masuk. Matias, bisa dengar suara Bapak? Bisa dengar suara Bapak deh? Ya, sambil menunggu yang lain karena masih 1 orang ya. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian yang baru bergabung. Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Ini kalau bisa perlu diaktifkan dulu kameranya supaya Bapak bisa lihat ya. Iya, sambil menunggu yang lain, Bapak mulai saja ya. Ini ada lagi yang masuk bergabung ya. Jadi pertemuan lewat Zoom meeting ini tidak sewaktu-waktu deh. Ini cuma mungkin Bapak alokasikan selama 30 menit, itu pun tidak setiap saat pertemuan lewat Zoom meeting. Jadi pembahasan materi secara global, kemudian dilanjutkan aktivitasnya di Google Classroom. Jadi sebelum Bapak mulai, jangan lupa cek di Google Classroom-nya. Di situ akan muncul link daftar hadir. Silakan Anda isi karena daftar hadir itu akan menghilang dengan sendirinya. Terschedule hanya sampai jam 9 malam. Jadi segala proses presensi dilakukan di Google Classroom, kemudian di situ ada lembar kerja digitalnya. Jadi proses pengerjaan tugas-tugasnya semuanya lewat Google Classroom. Oke, baik, kita mulai. Ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:19. Oke,
Bisa dengar suara saya dengan jelas, Dek? Halo? Halo? Bisa? Siap, Pak. Ya, Siap, oke. bisa, Pak. Ini anak-anakku sekalian pakai HP atau tablet atau pakai PC atau laptop? Pakai HP? HP, Pak. Ya, oke. Berarti kemungkinan untuk mengaktifkan kameranya juga agak susah karena ya Bapak bisa maklumi lah. Yang penting keadaan kalian semua sekarang dalam kondisi yang tetap sehat dan tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Mungkin anak sudah di-download semua materi yang di-upload di Classroom-nya deh. Sudah. Siap, Pak. Sudah. Di situ ada 2 materi ya. Jadi ada 2 bab. Pertama tentang geometri ruang dimensi 3, kemudian yang kedua adalah tentang statistika. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang geometri ruang di dimensi 3 ya, geometri ruang atau dimensi 3. Misalkan saya screen. Bisa nampak layar Bapak? Kelihatan? Siap, Pak. Bisa. Kelihatan ya? Siap, Pak. Ada lagi yang bergabung? Iya. Seperti yang Bapak sampaikan dari awal bahwa kita akan belajar tentang dimensi 3, khususnya masalah jarak. Jadi di dimensi 3 itu sebenarnya bukan materi baru buat anak-anakku sekalian, karena di SMP-nya, waktu SMP itu sudah dapat bangun ruang. Jadi bangun ruang itu adalah sama halnya dengan dimensi 3 atau geometri ruang. Nah, di SMP dulu itu adik-adik sudah belajar tentang kubus, kemudian balok, kemudian prisma, ya, bola dan sebagainya ya. Itu termasuk dalam konteks bangun ruang ya. Nah, khusus di bangun ruang seperti balok, kubus, ya, limas, ya, adik-adik sudah mempelajari tentang sifat-sifatnya, ya, bagaimana tentang rusuknya dan sebagainya. Nah, sebagai lanjutan dari situ, kita tidak akan membahas tentang bagaimana mencari volumenya, bagaimana mencari tentang luas permukaan, tetapi kita akan lebih membahas tentang masalah jarak, ya. Nah, yang seperti apa? Nah, kita lihat ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan setelah mempelajari hal ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana jarak antar titik dalam ruang, kemudian bisa menentukan prosedur, menentukan jarak titik ke titik, dan menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang data. Ya, oke. Nah, nampak layar saya deh ya, jelas ya? Kelihatan layar saya deh? Halo? Siap, Pak. Halo? Ya oke, jadi saya sampaikan bahwa kita juga live di Facebook, ini juga akan direkam di cloud, Zoom Meeting Cloud. Jadi nanti bagi yang tidak sempat melihat, mungkin saya akan share linknya untuk bisa menyimak kembali. Jadi ini direkam ke cloud Zoom Meeting, kemudian juga live di Facebook. Jadi orang lihat semua ya. Nah oke, coba adik-adik perhatikan masalah satu. Nah, sebagai ilustrasi ya, yang dekat sekali dengan kehidupan real kita, misalkan adik kalau misalkan di SUPM Sorong, misalkan mau ke Saga tuh. Nah, kalau mau ke Saga, misalkan belanja, di situ kan ada beberapa cara atau rute untuk menuju ke Saga. Ya, ada yang bisa sebutkan? Ada. Misalkan adik dari SUPM Sorong, dari asrama mau ke Saga. Adik bisa lewat mana saja untuk bisa sampai ke Saga? Kemungkinannya. Ada yang bisa? Volunteer satu orang ada? Ya oke. Jadi untuk ke Saga itu kan Anda bisa lewat beberapa rute ya. Misalkan dari SUPM Sorong langsung ke Jalan Baru, misalkan dari Jalan Baru, kemudian lewat di belakang kantor pos, kemudian dari kantor pos belok ke Saga. Itu salah satu cara. Yang kedua, bisa langsung dari SUPM Sorong keluar langsung ke jalan raya, jalan utama, langsung ke lewat depannya kantor pos langsung ke Saga. Nah,
Itu beberapa kemungkinan. Nah, ini sama halnya kalau kita perhatikan masalah yang pertama. Jadi kita lihat yang masalah yang pertama, ya. Di sini ada bangun. Jadi bangun berikut ini merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Jadi ada kota A ya dihubungkan jalan ke kota D, kemudian D ke C, kemudian C ke B dan B ke A. Nah kemudian Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Jadi dia berangkatnya dari kota A. Ya. Jadi dia berangkat dari kota A. Jadi startnya ada di kota A di sini ya. Nah sekarang apa dia yang ditanya? Rute manakah yang terpendek? Ya. Jadi ditentukan, tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan rute-rute panjang rute tersebut. Kemudian rute manakah yang terpendek? Nah, menurut pendapat kalian berapa jarak antara kota A dan kota C? Nah, bisa dilihat gambarnya deh. Bisa ya? Halo? Halo? Siapa? Bisa? Nah, sekarang jadi dia akan berangkat dari kota A ya menuju kota C. Jadi kota A di sini startnya ya. Jadi dia dari kota A, ini kota A. Dia mau ke kota C. Nah, untuk menuju ke kota C berangkatnya dari kota A ada berapa kemungkinan rute, deh? Ada yang bisa sebutkan? Dia dari mana saja ke mana? Bisa dari A langsung ke mana? Langsung ke kota C. Karena ini kan terhubung ya. Berarti dari A bisa langsung ke C. Kemungkinan kedua, ini jaraknya berapa dari kota A ke kota C? Panjang rutenya berapa? 30 berapa? 30 km. Kemudian dari A bisa ke kota B, kemudian ke kota C. Jadi kemungkinan kedua itu bisa dari kota A terus ke kota B, kemudian ke kota C. Berarti rute yang kedua adalah dari A, kemudian ke B, kemudian ke C. Ini jaraknya berapa? Dari A ke B itu 21 kilo, kemudian dari B ke C itu 18 kilo. Berarti panjang rute totalnya berapa? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Diaktifkan saja speakernya semua. Halo? Berarti panjangnya adalah 39 km. 21 tambah 18 ya. Kemungkinan ketiga, itu bisa jadi dia dari A kemudian ke kota D, kemudian ke kota C. Berarti bisa dari A, kemudian menuju kota D, kemudian dari kota D menuju ke kota C. Ini panjangnya berapa? Hanya A ke D itu 20, D ke C-nya 25, berarti totalnya adalah 45 km. Kemungkinan yang mana lagi kemungkinan? Bisa dari ini bisa dari kota A ya, A ke D, kemudian dari D ke B, kemudian dari B ke mana? Kemudian dari B ke C. Berarti dari A, kemudian D, kemudian B ke C. Ini kira-kira berapa? A ke D-nya 20, D ke B-nya 30, D ke C-nya 18. Berarti totalnya 68 km. Ada lagi rute? Ada lagi. Bisa dia dari A ke B, kemudian dari B ke D, kemudian ke C. Berarti rute selanjutnya adalah bisa dari kota A menuju kota B, kemudian dari kota B menuju kota D, kemudian dari kota D menuju ke kota C. Ini panjang rutenya berapa? 21 tambah 22 tambah 25. Berapa tuh? Ini 47 tambah 61 tambah 21 berapa? Ini A ke D. Ini 20 tambah 42 tambah 18. Ini 60 ya. Kalau ini 60. Ini adalah A ke B itu 21, 21 tambah 22 itu adalah 43, 43 tambah 25 itu adalah 68 km. Nah, ini seluruh kemungkinan rute yang bisa diambil oleh si Faisal jika berencana dari kota A menuju kota C. Nah, tentunya dari segala kemungkinan rute ini ada yang terpendek. Rute mana yang terpendek? Halo? Jadi seluruh kemungkinan rute ini, rute mana yang jaraknya paling terpendek? Rute yang mana? Halo?
Yang mana? Rute dari kota A langsung menuju kota C. Kenapa jaraknya 30? Ya. Oke. Jadi kalau kita pandang ini A sebagai kota A, ini sebagai titik dan C juga sebagai titik, maka jaraknya itu ya untuk mencari rute terpendeknya itu berarti kita langsung bisa menghubungkan ya. Jadi panjang ruas garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Itulah untuk mendapatkan rute terpendek atau jarak ya. Jadi jarak antara titik A dengan titik C dalam hal ini adalah mewakili kota A dan kota C, berarti sama saja panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Yang mana? Titik A dan titik C. Jelas ya? Halo? Jelas? Oke. Siap, Nah, Pak, jelas. Ya, Pak. Nah, sekarang itu masalah yang pertama ya. Sekarang kita lihat yang masalah kedua. Nah, jadi tadi tentang permasalahan kota A ya, kota yang dihubungkan dengan rute jalan itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita bawa permasalahan jarak ini ke dalam bangun ya, ke dalam geometri. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari dua buah lingkaran ya, seperti muncul pada gambar berikut. Jadi titik A, B, C, D, E itu terletak pada lingkaran L1. Yang betul ini ya. Kemudian titik P, Q, R, S, T itu terletak pada lingkaran L2. Nah, sekarang ini ada beberapa ruas garis ya yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut. Nah, coba perhatikan ini deh. Nah, dari 5 ruas garis ini, tentukan manakah ruas garis yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut. Kaitkan dengan konsep yang tadi, bahwa kalau kita mencari jarak antara dua buah titik, ya, kita mencari panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Berarti titik ruas garis yang mana deh yang paling pendek di antara kelima ini? Yang mana? Coba dilihat baik-baik. Yang mana paling terpendek? Pak. Yang mana? Yang ini ya. Ini CR ya. Garis C sama garis R. Berarti garis yang menghubungkan, ruas garis yang menghubungkan antara titik C dan titik R. Ya. Jadi itulah jaraknya. Ini jaraknya. Jadi inilah jarak ruas garis yang menyatakan atau yang mewakili jarak antara L1 dan L2. Oke? Paham? Oke. Pak. Nah, jadi kalau kita menelaah konsepnya bahwa kita bisa mendefinisikan bahwa jarak titik. Jadi jarak antara dua titik, jadi jarak antara dua titik misalkan di titik A ya dan titik B. Kalau titiknya dikecilkan dulu ya. Jadi jarak antara titik A dan B itu adalah panjang ruas garis terpendek. Ingat, ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Jadi kalau di sini ada titik, berarti jaraknya tinggal hubungkan kedua titik tersebut, maka membentuk sebuah ruas garis. Jaraknya yang mana? Panjang ruas garis tersebut. Bisa paham? Siap. Ya? Oke. Nah, sekarang itu konsep jarak. Nah, sekarang kita lihat contoh satu. Bisa lihat gambar kubus apa? Bisa lihat? Siapa bisa? Siap, Pak. Oke. Nah, di sini ada kubus ya, kubus ABCD, EF, GH dengan panjang rusuk 20 cm. Pertanyaannya adalah hitunglah jarak antara titik-titik berikut ya. Bagian A dari B ke F. Berarti yang caranya adalah pertama tentukan di mana titik B-nya. Titik B-nya ada di sini. Titik F-nya ada di sini. Nah, sekarang bagaimana mencari jarak antara kedua titik tersebut? Berarti kita menghubungkan, ingat konsepnya bahwa jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Berarti antara titik B dan F kita hubungkan. Berarti jaraknya yang mana? Jaraknya yang mana deh? Berarti jaraknya adalah BF. BF-nya berapa? BF-nya berapa? BF ini kan rusuk ya.
Ingat panjang rusuk kubus itu sama, berarti BF-nya adalah 20 cm. Dimeter. Kenapa? Karena BF juga adalah rusuk. Gitu. Nah, sekarang bagaimana bagian D? Bagian D. D berarti titik A-nya mana? Titik A di sini, titik D di sini. Berarti jaraknya yang mana? Ya hubungkan kedua titik tersebut. Ya. Jadi inilah jaraknya. Berarti di sini adalah A, D. Berapa? AD juga adalah rusuk. Berarti panjangnya AD berapa? 20 Centimeter. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bagaimana dengan apa namanya jarak G ke A dan G-nya? G di sini, A di sini. Nah, ingat konsep jarak. Berarti hubungkan kedua titik tersebut. Berarti kita hubungkan antara titik D dengan A. Ya. Hubungkan ini, ya, ini ya, garis ini ya, garis GH. Berarti panjangnya berapa? Nah, sendiri adalah rusuk. Berarti panjangnya berapa? 20 centimeter. Sekarang bagian D ya, kita lihat bagian D itu jarak A ke C ya. Jadi A-nya di mana? A-nya ada di sini. Sekarang kita cari C-nya di sini. Hubungkan kedua titik tersebut. Tapi di sini adalah C. Nah, ingat untuk mencari bagian C itu adalah kita bisa perhatikan segitiga titik itu dari A, B, C. Berarti kita keluarkan segitiganya adalah A, di sini A-nya, di sini B-nya, ini siku-siku ya. Jadi potongan titik sudut, jadi perpotongan rusuk pada kubus itu membentuk sudut 90. Nah, ini kalau kita lihat rusuk AB itu kan berpotongan dengan rusuk B. Jadi sudut yang dibentuknya itu di 90. AB-nya 20. Mohon di suaranya dulu deh. BC-nya juga 20. Berarti AC-nya berapa? Berarti AC-nya cari dengan pita dan murah. Bagaimana Pitagoras? Ini adalah sisi miringnya itu adalah jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti di sini adalah 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. AC-nya berapa? Berarti 20 akar 2. AC sendiri itu adalah diagonal apa? Diagonal sisi. Berarti panjangnya AC itu adalah 20 akar 2 cm. Bisa ya? Centimeter. H ke B. Sekarang kita lihat bagaimana dengan H ke B. Jadi kalau untuk mencari H ke B, ya, berarti kita lihat titiknya di mana? Di sini. Ini kan kedua titik tersebut. Berarti ini ya. Berarti ini adalah kita akan mencari jarak itu adalah berapa panjang ruas garis HB. Nah, untuk ruas garis HB itu kita bisa menggunakan segitiga siku-siku BGH ya. Jadi segitiga siku-siku BGH itu segi. Jadi di sini adalah titik A. Sorry, di sini adalah Jadi dia segitiga siku-siku di G. Berarti di sini adalah titik G, kemudian di sini adalah titik B, di sini
Mas kita keluar Tenji. Kan pilih kami belajar. Tadi kasih nyala speaker mana sih spin. Siapa tidak ada suaranya? Siapa terhadap suara? Ada. Halo. Siapa ada? Siapa? Siapa? Kurang kedengaran. Panjangnya adalah 20 akar 3. Iya. Itu atau panjang kubusnya itu adalah A, maka faktor pengalinya A. Nah, sekarang bisa paham sampai sini? Bisa? Nah, oke ya. Untuk yang berikutnya itu saya tinggalkan sebagai latihan buat adik menjelaskan konsepnya seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara pengerjaan tugasnya ya. Untuk tugasnya itu adik harus kerjakan di apa namanya? Ini ya. Bisa bisa kelihatan layar monitor saya deh, kelihatan ya? Siapa kelihatan? Nah di sini untuk menuju tugas kelas Anda jangan lupa ada forum, ada tugas kelas dan ada siswa yang sudah tergabung. Nah di tugas kelas itu ada daftar hadir, jadi jangan lupa isi daftar hadir. Cara pengisiannya adalah Anda tinggal klik daftar hadir ini, arahkan kursornya ke sana, kemudian silakan diisi ya. Jadi diisi. Klik pilih hadir, kemudian kumpulkan. Maka otomatis akan terekam. Nah, kemudian untuk tugasnya itu di sini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan Anda klik, kemudian Anda akan diarahkan ke GeoGebra. Silakan klik ini, maka baru saya akan jelaskan bagaimana cara komentar. Ya. Ini akan terbuka layar baru. Nah, kalau terbuka layar baru, kalau Anda disuruh sign in, silakan sign in ya. Ini karena saya sudah login ke GeoGebra tadi, maka otomatis akan langsung masuk. Tapi kalau pada saat proses awalnya, Anda akan disuruh sign in pakai Google, akun Google-nya. Ikuti saja, masukkan akun Gmail-nya sehingga muncul nanti di sini kata serahkan ya. Nah, di sini ada tampilan GeoGebra. Jadi cara pengerjaannya itu Anda tinggal memanfaatkan tools-tools ini dan memahami konsep tadi bahwa jarak antara dua titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Titik A dengan G. Berarti caranya itu gimana? Jadi langkah pertama itu kita buat garis yang pilih ini, kemudian ada ruas garis antara dua titik. Nah, pilih itu, titik yang mana? Titik A-nya titik G, berarti cari titik A. Titik A-nya di sini, titiknya di sini. Maka akan terbentuk garis. Oke, nah, untuk menghitung panjang ruas garisnya itu, ya, maka berarti jarak antara titik A dan G itu adalah panjang ruas garis dari AG. Caranya gimana? Pilih ini, kemudian cari jarak atau panjang. Karena kita mau cari jarak antara A dengan G. Dari titik A, kemudian titik G. Maka otomatis secara by system akan muncul jawabannya. Berarti jarak antara titik A ke G itu adalah 6,93 cm. Oke? Ini tampilan ini ada bisa putar-putar ya. Ini putar. Oke. Halo? Bisa dengar suara saya, Dek? Siapa bisa? Siapa bisa? Bisa, Pak.
Saya ulang ya, untuk mencari panjang dan Anda gunakan ininya, antar dua titik, kemudian cari A dan G, klik saja di tab di HP-nya, titik A, kemudian titik G, otomatis akan terbentuk garis. Setelah itu, gunakan ini untuk mencari panjangnya, jarak, titik A ke G. Nah, setelah Anda dapatkan, muncul di sini AG-nya 6,93, maka Anda ketikkan jawaban di sini. Berarti di sini diketik 6,93 cm. Dan seterusnya. Demikian pula jarak D, D ke F, B ke titik tengah garis G, berarti tadi ya. Seperti itu cara tugasnya. Ini tugas langsung dikerja di sini deh, di online. Jangan di screenshot. Siapa? Kemudian terisi semua. Ini kalau terisi semua, misalkan ini adalah seisi sembarang, misalkan. Kemudian Anda klik serahkan, otomatis akan masuk ke saya. Jadi jangan di screenshot, kerjakan di sini ya. Dan proses pengerjaannya itu Bapak akan nilai karena semua apa yang Anda lakukan di sini itu akan ada di sini. Jadi Bapak tegaskan untuk mencari jarak antara dua titik, antar titik itu Anda menggunakan ini ruas garis antar dua titik, bukan kedua titik itu, kemudian jarak ada ya. Oke. Itu deh proses pengisian tugasnya. Ya, seperti itu proses pengisian tugasnya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya, sekitar 30 menit. Jangan lupa isi daftar hadir di apa namanya? Di kelasnya dan daftar hadir dari pembelajaran. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ini saya screenshot ya. Silakan aktifkan kameranya deh, karena ini saya akan screenshot dan saya akan upload ke apa namanya ke kelas. Silakan aktifkan kameranya. Asik. Nah, itu di mana? Ribut sekali tuh. Kemudian saya akan upload ke grup kelasnya ya, sebagai bentuk apresiasi Bapak. Jadi kembali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Mudah-mudahan semua dan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan ingat deh, kerjakan dengan baik tugasnya ya. Siapa? Jangan lupa isi daftar hadir di Classroom-nya. Oke, sebelum saya akhiri, silakan Anda cari senyum terbaik, kemudian saya akan screenshot dan upload ke grup. Silakan. Nanti aku setuju. Ya, cari yang posisi yang suka selfie belakang. Ya, cari posisi yang suka selfie yang senyum terbaik. Oke, saya kasih apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Makasih ya Pak. Hormat. Ini kita live di FB. Ini live di FB. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.